Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul menerapkan dasar-dasar logika sebagai landasan kerangka pemikiran logis dan sistematis. Di sini saya beranggotakan dua anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Diah Ayustianingsih dengan NPM 2101010026, dan teman saya yang bernama Riza Rizkiah Anwar Azizah dengan NPM 2101010065. Baiklah, di sini saya yang pertama ingin membahas tentang pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero atau abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aprodisias atau sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. William Essayahin mengatakan bahwa logika adalah pengajian untuk berpikir secara sahih. Hakikat dari pengertian ini adalah untuk menegaskan bahwa logika harus dipahami lewat sebuah penalaran, karena sebuah penalaran akan dikatakan logis jika menggunakan konsep berpikir dalam logika. Maka dengan demikian, dalam memahami logika, terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran. Selanjutnya yaitu macam-macam logika menurut Delianggi 1980. Dalam Adib 2010 102 sampai 104, yaitu yang pertama logika dalam pengertian sempit dan luas. Yang kedua yaitu logika deduktif dan induktif. Yang ketiga yaitu logika formal yaitu minor dan material yaitu mayor. Dan yang keempat yaitu logika murni dan terapan. Dan yang kelima yaitu logika filsafati dan matematif. Kajian epistemologis atau filsafat pengetahuan menghadirkan representasi pemikiran manusia sejak dahulu sampai sekarang sebagai sebuah pencarian panjang manusia dalam mencari kebenaran dan kepastian pengetahuan. Tanpa memandang berbagai pendapat filsuf-filsuf yang ada sebagai benar atau salah, seorang tetap dapat melihat dan menghargai pengaruh berbagai aliran pemikiran itu dalam aspek-aspek kehidupan, terutama aspek intelektualitasnya sebagai sejarah pemikiran di barat yang kemudian merambah ke hampir seluruh dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun pemikiran logis. Perdebatan antar aliran filsafat tentang pengetahuan yang sudah berlangsung lama sejak era klasik dan berlanjut pada era modern, bahkan sampai ke era pasca modern abad dewasa ini. Sesungguhnya merupakan perdebatan dalam membangun pemikiran logis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan. Pengetahuan yang ingin dicarikan jawabannya oleh para filsuf tersebut adalah terkait dengan pemahaman akan hakikat realitas, sehingga perdebatan epistemologis antar filsuf dengan latar belakang aliran yang berbeda sesungguhnya merupakan pengembangan cara berpikir manusia dalam memahami realitas. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan berpikir sistematis dan logis. Sistematis yaitu unsur-unsur dalam pemikirannya ada keterkaitannya yang satu dengan lainnya, teratur dengan keseluruhan sehingga dapat tersusun suatu pola pemikiran yang filosofis dan terurut atau tidak bertele-tele. Sehingga pemikiran sistematis tersebut bersifat jelas, tidak memiliki maksud yang berputar-putar. Sedangkan berpikir logis ialah sebuah pikiran yang didapatkan dan bisa diterima oleh akal.
Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir. Sejak dulu hingga sekarang, manusia tetaplah menjadi orang yang selalu berpikir. Yang membedakannya antara dahulu dengan yang sekarang adalah cara berpikir mereka yang dahulu lebih percaya terhadap tahayul, dongeng, dan rasa ingin tahu terhadap mitologi-mitologi yang berkembang di lingkungan sekitar mereka. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.